Bab 1176. Aliran darah iblis gila. Tio Yuan memandang warrior yang cukup lama. Sedangkan warrior yang pun bermuka tidak berdosa. Suasana kembali menegangkan, aura membunuh semakin kuat, kedua belah pihak mulai siaga, bersiap untuk menyerang. Tio Yuan memandang warrior yang selama 20 detik baru berkata, "Kamu memang pemberani, tapi percayalah orang sepertimu tidak akan panjang umur." Warrior yang menaikkan bahu, tidak berbicara. Karena dia memang tidak suka bersilat lidah. Tio Yuan memandang warrior yang dengan tajam, lalu membawa Master Sekte Suantian pergi. Melihat semua orang Sekte Suantian pergi, Kota Loyun pun kembali bersorak bahagia. Semua orang bahagia dan semangat, ada sebuah perasaan yang tidak bisa dijelaskan. Para sekte kuat ini, selalu menganggap mereka lemah. Setiap kali berjumpa dengan murid sekte ini, mereka kalau bukan kabur pasti akan merendah diri, tersenyum menyambut mereka. Tapi sekarang, orang-orang ini ketakutan oleh satu orang di depan mereka. Puas. Semua orang pun merasa sangat puas, bahkan Lian Ye juga merasa sangat puas. Waktu itu Sekte Suantian sangat sombong, merebut benda anggota mereka, dia masih tidak melupakan. Semua orang lainnya juga tidak melupakan, jadi hari ini melihat para murid Sekte Suantian dipermalukan, mereka pun merasa sangat puas. Di dalam istana. Di istana hanya tersisa warrior Yang dan Lian Ye. Semua perbuatan Master Pedang ini memang menyemangati hati dan semangat anggota Liga Pedang, tetapi sedikit gegabah. Ujar Lian Ye. Warrior yang memandang Lian Ye, membuatnya kaget. Tapi dia tetap lanjut berkata, "Jika sampai Sekte Suantian benaran bertarung mati-matian dengan kita, maka semua prestasi Liga Pedang belakangan ini akan hancur semua." Meskipun Liga Pedang bisa menahan serangan Sekte Suantian, tapi juga akan luka parah, ingin bangkit lagi akan sangat susah. Karena orang di sekitar mengetahui kita bertarung dengan Sekte Suantian, pasti tidak ada yang bersedia bergabung dengan kita. Warrior yang pelan-pelan berjalan ke depan Lian Ye. Lian Ye menundukkan kepala, warrior yang pun tersenyum dan berkata, "Nona Liani tidak perlu panik, meskipun aku kadangkala lebih gegabah, suka bertindak sembarangan, tapi tidak akan terhadap orang sendiri. Lalu, aku juga bukan orang keras kepala, jika kamu ada ide apa, boleh saja mengutarakan." Lian Ye pun merasa lega mendengar ini. Dia masih belum lama berhubungan dengan warrior Yang, dia hanya mengetahui Master Pedang di depannya ini bukan orang yang mudah diajak kompromi, kadang juga sedikit kekanak-kanakan. Dia sebelumnya juga takut warrior yang orang yang keras kepala, jika seperti ini maka masa depan Liga Pedang akan sangat buram. Untung saja bukan. Warrior yang lanjut berkata, "Apa yang kamu katakan aku mengerti. Tenang saja, kedepannya aku akan lebih memerhatikan." Memang tindakan sebelumnya sedikit gegabah, sebenarnya aku sebelumnya tidak hanya ingin menyerang, juga ingin membunuh mereka semua, karena hubungan kita dengan Sekte Suantian sudah terlalu mendalam. Tapi, sama seperti yang kamu katakan, Liga Pedang memerlukan waktu, aku juga memerlukan waktu. Apa yang dia katakan tidak palsu, jika dia masih seorang diri, pasti akan membunuh mereka, meskipun tidak semuanya setengah pun jadi. Tetapi, sekarang dia bukan seorang diri, masih ada Liga Pedang. Dia tidak merasa Liga Pedang ada penghalang baginya, karena kedepannya jika Liga Pedang mulai berkembang, akan membantu banyak baginya. Di sini ingin mengembangkan pihak kuat sebenarnya sangat mudah, hanya memerlukan batu kecubung dan nadi spiritual. Lian Ye mengangguk kepala dan berkata, "Asalkan Master Pedang mengerti itu paling baik."
Dia paling khawatir warrior yang bertindak semena-mena, kalau begitu hanya akan menyusahkan Liga Pedang. Seorang ketua harus bisa menjaga ketenangan hati, kalau tidak pasti tidak bisa berkembang. Untung saja warrior yang kelihatan gila, tapi juga bisa menenangkan hati. Warrior yang membalikkan tangan kiri, dua cincin penyimpanan muncul di tangannya. Dia pun melemparkan cincin penyimpanan ke depan Lian Ye. Dua cincin penyimpanan ini, satu ada 10.000 batu kecubung. Aku pikir, kamu pasti memerlukannya. Lalu satunya, memiliki banyak barang, seperti senjata hitam, keterampilan hitam dan lainnya. Kamu atur sendiri saja. Lian Ye memandang warrior yang tidak menanyakan asal-usulnya. Sama sepertinya dikatakan warrior yang, kota Yunhai sekarang sangat kekurangan batu kecubung. Warrior yang melemparkan sebuah cermin biru tingkat calon kaisar ke depan Lian Ye dan berkata, ini benda bagus, mungkin berguna bagimu. Tingkat calon kaisar. Lian Ye menghirup napas dalam-dalam, menerima cermin biru dan berkata, terima kasih Master Pedang. Warrior yang berkata, tidak, aku yang seharusnya berterima kasih padamu. Aku seorang pemalas, tidak begitu suka mengurus masalah ribet seperti ini. Semua masalah Liga Pedang kamu yang urus, aku tahu ini tidaklah mudah, aku juga berharap kamu bisa lebih semangat. Lian Ye mengangguk kepala dan berkata, sebenarnya dibandingkan setiap hari di luar mencari batu kecubung, aku lebih suka kehidupan sekarang ini. Meskipun lelah, tapi tidak bimbang pada masa depan. Aku percaya, sebagian besar orang sama sepertiku. Warrior yang mengangguk kepala dan berkata, oh iya, aku berencana pergi ke tempat peninggalan Yun Sen. Lian Ye pun terkejut mendengar ini dan berkata, Master Pedang, maafkan aku banyak berkata, tempat peninggalan Yun Sen ini diselimuti dengan jiwa pedang. Semua jiwa pedang ini ditinggalkan Wuji waktu itu. Mereka secara naluri melindungi Tuan, siapa yang mendekat pasti akan diserang. Meskipun pendekar kaisar, juga tidak bisa masuk ke dalamnya, semakin ke arah Gunung Yun Sen, jiwa pedang semakin kuat. Intinya sangat berbahaya. Jutaan tahun ini. Naluri akan melindungi Tuan. Pendekar kaisar tidak bisa mendekati. Ini sudah melebihi keberadaan jiwa pedang alam ketiadaan. Warrior yang pun sedikit kaget, jiwa pedang alam ketiadaan juga bisa tinggal di tempat peninggalan selama jutaan tahun tidak hilang, tapi tidak bisa dilukai oleh pendekar kaisar. Karena sudah berlalu jutaan tahun, jiwa pedang pasti akan melemah. Sedangkan jiwa pedang Wuji sudah berlalu jutaan tahun, tetapi bisa membunuh seorang pendekar kaisar. Meskipun Lian Ye mengatakan sangat bahaya, tapi mata warrior yang semakin semangat, meskipun tidak ada peta pedang galaksi, dia juga harus pergi melihat Master nomor 1 benua penjara, melihat apakah bisa bertarung dengan dewa pedang ini. Karena dia adalah kultivator pedang. Lian Ye diam sejenak dan berkata, sepertinya Master Pedang sudah memutuskan, aku juga membujuk juga tiada gunanya. Hanya saja, aku berharap Master Pedang lebih berhati-hati, karena kamu terjadi sesuatu maka Liga Pedang akan hancur. Sekarang semua bisa berada di sini, karena ada Anda di sini, jika Anda tiada. Warrior yang mengangguk kepala dan berkata, tenang saja, aku mengerti maksudmu. Selesai berkata, warrior yang mengayunkan tangan kanan, sebuah puppet pendekar kaisar muncul di depan Lian Ye dan lanjut berkata, aku sudah memerintahnya, mulai dari saat ini dia akan mendengarkan perintahmu. Aku tidak ada di sini, dia akan menjaga kota Loyun. Selain itu, jika ada yang tidak menuruti perintahmu, kamu boleh membunuhnya baru melapor padaku.
Liani Ye memandang sekilas puppet pendekar kaisar, menghirup napas dalam-dalam dan berkata, tidak akan mengecewakan Master Pedang. Sekarang dia sudah memiliki segalanya, bahaya pun sementara sudah tiada, bisa dikatakan sudah waktunya dia mengatur segalanya. Warrior yang mengangguk kepala dan berkata, jika Kota Loyun berjumpa masalah besar ingat memberitahuku, aku akan kembali dalam waktu tercepat. Oh iya, mohon bantu jaga Nadine. Liani Ye mengangguk kepala dan berkata, baik. Warrior yang berkata, agar tidak ada orang muncul niat menyerang Kota Loyun, kamu memberitahu ke dunia luar bahwa aku sedang pelatihan tertutup. Asalkan aku ada di dalam kota, tidak peduli sekte Suantian atau kota kiamat pasti tidak berani datang menyerang. Untuk orang di dalam kota pasti lebih tidak berani. Liani Ye mengangguk kepala dan berkata, tenang saja Master Pedang, masalah kota aku akan menyelesaikan dengan baik. Master Pedang harus lebih hati-hati. Warrior yang tersenyum dan berkata, tenang saja, aku tidak akan mati semudah itu. Kamu sudah boleh pergi. Liani Ye memberi hormat pada warrior yang, lalu memutar badan membawa puppet pendekar kaisar keluar dari istana. Setelah Liani Ye pergi, warrior yang duduk bersila di lantai, kembali mengembalikan stamina, diam-diam keluar dari Kota Loyun. Di luar Kota Loyun, melihat Kota Loyun yang ada di kejauhan, warrior yang pun hening. Ini pertama kalinya dia dengan serius membentuk sebuah pihak, dia juga ingin benar-benar mengembangkannya. Pertarungan di dunia spiritual dia pun menyadari, satu orang tidak mungkin bisa. Tentu saja dia sendirian akan sama seperti si pengembara, hidup bebas leluasa tanpa perlu memikirkan siapapun. Tetapi, dia bukan seorang diri lagi. Sekarang, dia sudah banyak yang perlu dipikirkan, seperti perguruan rusa putih, perguruan lautan awan, serta putri kaisar. Dia harus membentuk pihak yang kuat dan cocok di benua penjara. Karena di sini tidak ada jalan surga, hanya nadi spiritual dan batu kecubung sudah bisa membentuk sekelompok master dengan cepat. Ini adalah sebuah kesempatan. Liga Pedang. Warrior yang pun tersenyum dan memutar badan pergi. Mendadak, dia mengerutkan kening, melihat ke sekitar, ragu-ragu sejenak barulah menghilang terbang ke arah area Yunsen. Saat warrior yang pergi tidak lama, seorang pria berjubah hitam muncul di posisi warrior yang sebelumnya. Pria berjubah hitam melihat ke arah warrior yang menghilang, berkata dengan nada kecil, sadis. Gila. Mirip dengan aliran darah iblis gila. Tapi aku kenapa tidak bisa merasakan aliran darah iblis gila? Bukan keturunannya. Atau kekuatan darah iblis gila masih belum terbangkitkan. Aneh sekali. Selesai berkata, pria berjubah hitam pun menghilang dari tempat semula. Bersambung.